Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 12 KD4 kali ini kita akan membahas tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan materi bisa dilihat. Ada 5 materi atau 5 sub KD ya, subbab. Dan kita kali ini akan membahas tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Di dalamnya juga akan saya bahas tentang sejarah munculnya negara maju dan negara berkembang, indikator negara maju dan negara berkembang. Akhirnya nanti akan kita simpulkan karakteristik dari negara maju dan negara berkembang. Kita awali dari sejarah munculnya negara maju dan negara berkembang. Sampai abad ke-16, keadaan ekonomi di seluruh dunia relatif sama. Semua negara menggantungkan ekonominya pada sektor agraris sehingga belum ada sebutan baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Abad ke-17-18 muncul revolusi industri di Inggris dan merubah tatanan ekonomi dunia menjadi berstrata. Lahirnya industri di Inggris yang disusul oleh Prancis, Jerman, Amerika bahkan Jepang melahirkan negara-negara tersebut menjadi negara kapitalis dan karena membutuhkan bahan baku dan daerah pasaran hasil industri membuat mereka menjadi negara imperialis. Sementara negara-negara yang dijajah menjadi negara miskin dan mereka pun menjadi negara kaya raya. Revolusi industri mulai membuat dunia menjadi terkotak-kotak, negara kaya dan negara miskin. Pada abad ke-19, ya, akhir abad ke-19, muncul industri jasa ditandai dengan lahirnya listrik yang menggantikan mesin uap. Akibatnya produksi barang secara spesialis ya atau perbagian, dan ini akan mempercepat dari produksi suatu barang. Salah satu contohnya adalah menjelang Perang Dunia I, tiba-tiba tank begitu banyak di berbagai negara. Ini disebabkan karena sistem produksi secara spesialis atau perbagian, dan ini mempercepat dari produk suatu barang. Pada era 1970-an, tepatnya 1964, lahir komputer. Dan ini disebut sebagai era industri 3.0. Lahirnya komputer dan robot sebagai mesin bergerak dan berpikir memperdalam jurang pembeda antara negara yang kaya dan negara yang miskin. Dan saat ini kita di abad 21 yang kita sebut sebagai era industri 4.0, di mana muncul internet akan mendorong teknologi cyber dan otomatisasi, memperparah lagi, memperdalam, dan perkembangan industri, teknologi, dan informasi akhirnya melahirkan terjadinya kelompok negara di dunia menjadi negara maju dan negara berkembang. Indikator negara maju dan negara berkembang. Yang pertama adalah pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Ya, kita bahas dulu pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Apakah yang dimaksud dengan pendapatan per kapita atau income per kapita itu adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk suatu negara selama 1 tahun. Diperoleh dari rumus pendapatan nasional bruto dibagi jumlah penduduk atau pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Pendapatan nasional bruto atau PNB atau juga kita sebut gross national product adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun oleh suatu negara. Cara menghitungnya menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan pembeli di dalam masyarakat. Makna ini relatif sama dengan produk domestik bruto di mana atau gross domestic product di mana nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama 1 tahun. Sehingga pendapatan nasional bruto ataupun pendapatan domestik bruto itu suatu negara akan tinggi bila penduduk dari negara tersebut juga besar. Dan data tahun 2016 dengan pendapatan gross domestic product atau pendapatan nasional bruto terbesar di dunia ditempati oleh nomor 1 Amerika Serikat, 2 Cina, 3 Jepang, dan menempatkan Indonesia di peringkat 16. Beberapa negara berkembang masuk dalam jajaran atas dunia, antara lain adalah negara Brasil, negara India, dan negara Cina. Ini lebih disebabkan karena jumlah penduduk yang sangat besar. Karena setiap penduduk yang bekerja akan menghasilkan pendapatan dan akan menambah dari pendapatan suatu negara.
Dan karena jumlah penduduk negara-negara di atas tadi seperti Tiongkok, India, Amerika, Indonesia, Brasil itu besar, maka ketika dibagi jumlah penduduk akan menyebabkan pendapatan per kapita dari negara-negara tadi itu turun ke bawah. Kita lihat, inilah pendapatan per kapita terbesar dunia di tahun 2019. Itu sampai peringkat ke-15, Cina, India, Indonesia, Brasil tidak kelihatan. Ya, sampai peringkat 30 pun kita tidak muncul, dan ternyata kita berada pada peringkat 109 di dunia. Padahal PDB kita itu nomor 16. Tapi karena penduduk kita itu besar, setelah dibagi maka kita turun di 109. Cina pun yang tadinya nomor 2 setelah dibagi jumlah penduduk turun menjadi nomor 77. Namun demikian diperkirakan Cina akan terus naik ke atas karena memang pertumbuhan ekonomi negeri ini sangat tinggi. India bahkan di peringkat ke 136. Bagaimana untuk di level ASEAN? Indonesia barangkali adalah rajanya di ASEAN. Kita sangat jauh meninggalkan negara ASEAN lain untuk urusan PDB, pendapatan nasional. Kita negara pertama yang menyentuh level 1000 di atas 1000 triliun US dollar. Kita jauh di atasnya, tapi bila dibagi jumlah penduduk, hasilnya pendapatan per kapitanya negara ASEAN peringkatnya adalah demikian. Indonesia nomor 5, nomor 1 Singapura, 2 Brunei, 3 Malaysia, 4 Thailand. Indonesia nomor 5, bahkan kita sudah didekati oleh negara-negara ASEAN yang lain. Semoga kita akan terus bertahan bahkan bisa naik. Bagaimana sebenarnya posisi income per kapita itu oleh PBB, Bank Dunia itu membuat peringkat. Ada 4 kelompok negara menurut Bank Dunia berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu high income atau tinggi, kemudian menengah atas, menengah bawah, dan bawah. Lalu bagaimana posisi Indonesia? Laporan Bank Dunia bulan Juli menempatkan Indonesia naik status dari menengah bawah ke menengah atas, ya. Karena pada tahun 2019 per kapita Indonesia sudah 4.050, ya 4.050 US dollar. Batasnya adalah 4.046. Kita dekat dengan limit, ya, tapi kita sudah terangkat ke peringkat menengah atas. Selanjutnya, yang kedua adalah tingkat, ini indikator negara maju, negara berkembang kembali kita kasih, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi. Yang ketiga adalah tingkat kesehatan dan harapan hidup. Nah, bagaimana angka harapan hidup? Angka harapan hidup atau usia harapan hidup adalah rata-rata usia penduduk sampai meninggal di suatu negara. Negara maju karena rakyatnya makmur, sejahtera, cenderung usia harapan hidupnya itu tinggi, bahkan lebih dari 75 tahun. Sebaliknya, negara berkembang memiliki usia harapan hidup yang kurang dari 60 tahun. Berbagai masalah mendera negara-negara yang berkembang. Kita ambilkan perbandingan antara negara dengan UH tertinggi di dunia, Monaco, Jepang, Singapura, Macau, San Marino, Selandia, dan Hong Kong. Maka Monaco bahkan hampir 90 tahun rata-rata orang di Monaco itu baru meninggal. Kita bandingkan coba dengan negara dengan UH terendah di dunia. Afrika Tengah, Lesotho, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinea-Bissau, Zambia, Afghanistan. Memiliki usia harapan hidup yang sangat memprihatinkan. Bahkan rata-rata penduduk Afrika Tengah meninggal sebelum usia 46 tahun. Ada satu negara di Asia yaitu Afghanistan. Ini memang lebih disebabkan karena kondisi konflik berkepanjangan di negara itu. Sehingga usia harapan hidup mereka hanya sampai 47,32 tahun. Bagaimana kondisi di Indonesia? Bisa dilihat. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, usia harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 71,2 tahun. Dan ini lebih baik dari 2 tahun sebelumnya yang hanya 69,19 tahun. Indikator negara maju dan negara berkembang yang keempat adalah pertumbuhan penduduk, yang kelima mata pencarian penduduk, 6 tingkat pengangguran, 7 adalah angka dependensi rasio atau ketergantungan, dan yang ke-8 adalah daya beli masyarakat. Nah, setelah kita tahu indikator negara maju dan negara berkembang, sekarang kita bisa menyimpulkan bagaimana karakteristik negara berkembang. Yang pertama adalah memiliki pendapatan per kapita yang rendah, ya, kurang lebih di bawah 1.000 US dollar. Yang kedua, tingkat pendidikannya rendah. 3, penguasaan teknologi masih terbatas. 4, tingkat kesehatan rendah.
5. Usia harapan hidup rendah. 6. Pertumbuhan penduduknya itu tinggi. 7. Mata pencarian penduduknya umumnya bertumpu pada sektor agraris. Tingkat pengangguran relatif tinggi dan angka ketergantungan sangat tinggi, serta daya beli masyarakat yang sangat rendah. Sementara ciri-ciri atau karakteristik dari negara maju, yang pertama adalah pendapatan per kapita adalah tinggi, 2 adalah tingkat pendidikan tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terjaminnya kesehatan masyarakat sehingga nanti akan bisa membuat usia harapan hidup mereka itu biasanya tinggi, tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, mata pencarian penduduk biasanya bertumpu pada sektor industri dan jasa. Angka penganggurannya rendah, kemudian angka ketergantungan atau dependensi rasio rendah, dan daya beli masyarakat rendah. Demikian kajian tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Lalu bagaimanakah kondisi Indonesia itu negara maju atau negara berkembang? Akhir-akhir ini kita sering melihat berita Indonesia adalah sebagai negara maju. Nah, itu akan kita bahas setelah video ini, karena itu silahkan disaksikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.